Bacaan garis hafal nih. Surat Paulus kepada jemaat di Keleso. Padahal Kolose. Para suster, bapak mama, saudara-saudari, rekan-rekan orang muda, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pesta Paskah. Haleluya Tuhan. Selamat pesta Paskah. Ada satu cerita humor tentang asal-usul kata Paskah. Ketika penyaliban itu, Maria ibu Yesus melihat bahwa Yesus hanya mengenakan kain, dan sebagai ibu dia sangat merasa iba kasihan, respek kepada anaknya yang tergantung hanya menggunakan sepotong kain. Lalu ketika Yesus kuburkan selesai, dia langsung kembali ke rumah. Mariane Yesus ina, Lalu kembali ke rumah, mulai hari Jumat Sabtu dia jahit satu celana yang gagah sekali. Bukan celana online yang pakai aku masih bon. Lalu dia ketawa pasti merasa. Setelah celana itu dijahit, diukur begitu bagus dan gagah, Minggu pagi Maria bersama beberapa murid ke kubur Yesus, ketuk pintu. Yesus jawab, "Oi, heku, go ama, heku, meriahala, nagagere." Akhirnya Maria masuk, kasih dia celana nakune ama atau mau ukur ki. Ukur dulu, nanti Yesus bilang nak kami ya. Ukur habis Maria pas. Nah jawab pas, pas, Paskah. Jadi sebenarnya kata Paskah itu dari sana. Paskah, Paskah nekata. Iya. Ini gak apa nih. Ali. Baik. Umatku yang terkasih dalam Kristus, siapa yang bilang perempuan itu penakut? Angkat tangan. Siapa yang bilang perempuan itu sangat penakut? Angkat tangan. Injil tadi malam dan hari ini menunjukkan bahwa perempuan itu pemberani, bukan penakut. Amin. Amin. Tadi malam itu ada 3 perempuan yang luar biasa. Tadi malam itu ada Maria Magdalena yang dipanggil Lena, Maria ibu Yakobus dipanggil Yakoba, dan Maria ibu Salome dipanggil Lome. Bayangkan 3 perempuan itu luar biasa. Mereka tidak pernah takut adanya tragedi penyaliban pada waktu itu, sehingga dikatakan pagi-pagi buta. Maka saya membayangkan mungkin jam 1 dini hari atau 2 atau 3 dini hari. Mereka langsung ke kubur. Tujuannya itu cuma satu. Buat apa? Mau mengurapi jenazah Yesus yang mungkin kemarin tidak sempat dikasih perminyakan, rempah-rempah. Karena kondisi yang memang karena ketakutan dari orang-orang Yahudi. Sehingga mereka punya rencana itu Minggu pagi itu mereka berangkat. Mereka begitu berani. Sedangkan Petrus mereka itu penakut. Makanya laki-laki itu penakut pada waktu itu. Amin. Dari berbagai inawa yang pemberani. Amin. Contoh di KBG di Hamat. Inawain kriak kamu. Ini fakta. Maka dikatakan KBG kita KBG Posyandu. Hanya ada ibu dan anak-anak. Bapak-bapak di mana? Rolena. Bapak-bapak membantu satu namanya KBGK. Ibu-ibu punya KBG, amalaka punya KBGK. Nah,
juga dikisahkan ada perempuan juga, Maria Magdalena. Kita bisa membayangkan ya, perempuan ini kok bisa ya? Ini tadi dikatakan bahwa Maria ibu Yesus yang ke kubur, tapi ini Maria Magdalena atau Lena nakune. Di kampung saya tuh Maria Magdalena dipanggil Lena. Nama FB-nya Len, Itamio. Ya. Bapak Mama, kenapa sampai Maria Magdalena begitu berani lari dari rumah yang mereka tinggal sampai ke kubur? Ada apa itu? Dia mencari cintanya yang hilang, cintanya yang telah tersobek di kayu salib. Dia mau mencari sang pencinta sejati itu yang telah mengubah kehidupannya dari lama kepada yang baru. Makanya dia bergerak ke kubur. Perempuan ini kita pernah baca dalam Injil, perempuan yang kedapatan bersinar. Ini Maria Magdalena, ini Allah Moiro. Ini ketika dia kedapatan berbuat zina, lalu para pemuka Yahudi yang sok-sok suci mereka bilang, "Woi guru, woi, perempuan ini kedapatan berbuat zina dan menurut hukum orang begini itu layak dirajam dengan batu sampai mampus." Yesus tahu tapi dia los. Dia sengaja tulis di tanah, dia angkat muka, "Woi, nih, Yesus waktu ini nak awal kau ni kamu ikan sebagai mau dok Barang siapa yang tidak ada dosa, dia yang pertama angkat batu lempar ini Lena nak. Akhirnya semuanya mundur tanpa berita. Karena mereka merasa kita ini sama-sama berdosa. Akhirnya tiada berani melempar dia dengan batu. Akhirnya perempuan itu dikatakan Yesus, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, dia karena mengingat jasa budi baik Yesus, sehingga dia ikut terus Yesus dari rumah Pilatus bersama Maria ibu Yesus dan Yohanes sampai ke puncak Kalvari. Ketika Yesus mati, dia merasa bahwa oh, di manakah cinta sejatiku? Inamio teke. Ya. Dia merasa bahwa hidupnya tidak ada arti. Mungkin makan tak kenyang, mandi tak basah, online mungkin MGA-mu. Dia tidak tenang, sehingga mungkin semalam suntuk, dia tidak tidur. Kalau Maria Yesus kan dia santai-santai. Dia ingat, betaku anak ini seomong akan ada yang ketiga. Naku Magdalena setengah mati teke. Tetapi itulah perbedaan. Dia hanya mau mencari sang guru, menemukan dia. Di manakah dia berada, dia mau meminyaki dia, mengurapi jenazahnya dengan minyak sebagai balas budi atas semua cinta Yesus. Naku sampai di sana, kekasihku hilang diambil orang. Nekata. Niana. Kedap kubur kosong. Dan semua laki-laki juga ikut semua berikan kesaksian. Kubur kosong. Dan di sini menunjukkan bahwa semua yang terjadi dalam kubur, kain kafan, kain pelut terpisah dari kepala Yesus dan tidak ada lagi di mana Yesus dibaringkan. Ini menunjukkan bahwa Yesus sesungguhnya sudah bangkit, hanya mereka tidak pernah tahu. Kalau tadi malam dia omong kepada Salome Salome CS teman-teman. Dia bilang ina ke Lome Lena Kobaran aku nak. Dia menunggu kalian di Galilea. Nih honi hama renduli kamu punya wilayah terberkati Galilea. Amin. Amin. Kenapa ke Galilea? Bukan ke Yerusalem, Bapak Mama. Yesus itu dia luar biasa. Dia begitu jaga dia punya rasul murid pada waktu itu. Dia kenapa suruh mereka jangan ke Yerusalem tapi ke Galilea? Kenapa? Yerusalem itu tempat yang keramat. Mereka sudah sambutnya sebagai Hosana putra Daud, tiba-tiba teriak salibkan dia. Yang kedua, tempat penyalipan, tempat yang penuh dengan traumatis bagi para murid. Dia takut kalau mereka ke sana nanti mereka juga dibunuh seperti dia. Maka dia bilang kamu ke Galilea. Seperti apa Galilea? Galilea itu tempat pertama dia jatuh cinta dengan para murid. Amin. Dia panggil mereka itu di
di pantai Danau Galilea, bukan di Mekko, atau di pantai saja, tapi Galilea. Nah, dia mau supaya mereka kembali mengingat kembali realita pertama, perjumpaan kisah romantis pertama, pemanggilan mereka sebagai murid. Sehingga dia mau menguatkan mereka pada sana. Dia akan menampakkan mereka sebagai sang guru yang datang sebagai orang asing, untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya dia telah bangkit. Haleluya, amin. Bacaan kedua hari ini jelas omong tentang kita, Nakune abang naro baca surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ada cerita tentang Kolose, dulu di Solo. Ini orang cerita, bro, dengarkan, percaya kalian mau dengar. Satu bapak tua, mama tua maju baca. Menit baca yang ini nih. Ya baca, orang anti juga matang kenal. Tak kemarin ini ada, Nah maju, pede habis baca. Nah ulah umat. Bacaan kedua. Bacaan dari hafal nih. Surat Paulus kepada jemaat di Keleso. Padahal Kolose, Ora Keleso. Nego apa nih? Karena gue apa lah jemaah yang menghibur kalian. Amin. Saya pikir Kolose dengan Keleso ada hedahe. Orang mio Keleso di sini. Nah, atau lebih. Oke. Oh, ada Keleso. Baik. Atau mempiek. Oke. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Nakune bahwa sesungguhnya dia telah bangkit, dan kebangkitannya menghalau manusia dari kegelapan dosa dan menuntun manusia kepada kebangkitan kekal. Amin. Nah, apa pesan untuk kita semua? Yang pertama, kita semua pada kesempatan ini sedang merayakan peristiwa kebangkitan, bukan kematian Tuhan. Amin. Amin. Karena hari ini, mulai tadi malam, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratap tangis. Yang ada adalah sukacita kebangkitan, karena kebangkitannya itu mengatakan bahwa suatu ketika kita juga akan mengalami kebangkitan kalau kita sudah mati mampus. Amin. Yang kedua, para rasul, para perempuan tadi mengajak kepada semua kita betapa berharganya kita ingat semua kebaikan Tuhan. Contoh Magdalena dan ibu-ibu yang dari mana, Salomera, Wahangkarana. Mereka itu mencari Tuhan karena mereka ingat semua kebaikan Tuhan. Kadang mungkin kita lupa semua kebaikan Tuhan, lupa pertolongan Tuhan, lalu kita mengabaikan Tuhan. Maka setelah kebangkitan ini, kita diajak bercermin pada perempuan-perempuan tadi dalam situasi apapun. Nama Tuhan dimuliakan dan kita harus mencari yang pertama-tama kemuliaan nama Tuhan. Maka perbanyakkan rasa syukurmu kepada Tuhan dalam seluruh nafas hidupmu setiap hari. Amin. Yang ketiga, perempuan-perempuan tadi malam dengan yang tadi, mereka ini pemberani, bukan penakut. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa sebagai murid Tuhan yang hidup di zaman yang kian mengganas ini, orang Katolik itu bukan pengecut atau penakut, tetapi pemberani untuk mewartakan tentang Tuhan di mana saja kita berada. Amin. Dan yang terakhir, kubur kosong bukan omong kosong. Itulah kunci iman kita. Maka wartakanlah kepada semua orang di keluargamu dan kepada KBG semua orang bahwa sesungguhnya dia sudah bangkit, dan saksinya
adalah para murid dan semuanya tertuang di dalam kitab suci. Maka kubur kosong bukan omong kosong. Amin. Yang terakhir kan ini udah open terus. Tadi malam dia bilang, katakanlah kepada mereka kembali ke Galilea untuk bertemu dengan dia. Kita juga setelah merayakan kebangkitan ini, kita juga kembali ke Galilea. Jangan ke Yerusalem. Jangan kembali kepada pola hidup yang lama, pola pikir yang lama, cara hidup yang lama. Tetapi kita sejatinya sudah bangkit dan berjuang. Maka kita kembali sebagai manusia baru untuk membuat rumah tangga kita menjadi lebih baik, lebih baru, lebih bermakna, lebih romantis. KBG kita menjadi hidup kembali, kelompok kategori semakin hidup kembali, supaya itu dinamakan Galilea yang sedang ditumbuh kembangkan oleh Roh Yesus yang bangkit. Amin. Kai, opan.